Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam kondisi sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data dasar. Nah, pembahasan di pengolahan data dasar ini, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dasar, yang kedua fungsi statistik dasar, dan yang ketiga ada logical function. Nah, untuk fungsi dasar ini kita akan membahas mengenai fungsi sum dan count serta aritmatika. Pertama akan membahas mengenai sum dan count. Nah, perbedaan yang jelas antara sum dan count ini, di mana sum untuk menghitung nilai jumlah pada rank tertentu, sedangkan count untuk menghitung jumlah data di rank itu. Nah, untuk sum sendiri itu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung rank area tutup kurung. Sedangkan untuk rumus count yaitu sama dengan count buka kurung rank area tutup kurung. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu ada fungsi aritmatika, itu untuk melakukan perhitungan aritmatika dengan bantuan operator aritmatika standar seperti tanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, untuk rumusnya itu apabila tambah berarti sama dengan rank pertama ditambah rank kedua. Kalau untuk kurang berarti sama dengan rank pertama dikurang rank kedua, dan begitu untuk seterusnya. Lalu yang kedua kita membahas mengenai fungsi statistik dasar. Nah, di fungsi statistik dasar ini kita akan mencari rata-rata, mencari nilai tengah, nilai terbesar, serta nilai terkecil dari data yang ada. Untuk nilai rata-rata itu menggunakan rumus average atau average. Nah, nilai rata-rata ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data yang ada. Dengan rumusnya tadi yaitu sama dengan average atau average buka kurung nilai rank. Lalu yang kedua ada untuk mencari nilai tengah, yaitu untuk menghitung nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, nilai tengah ini menggunakan rumus sama dengan median buka kurung nilai rank tutup kurung. Lalu yang ketiga itu untuk mencari nilai terbesar, berarti kita ingin mencari nilai paling besar dari sebuah atau sekumpulan data. Nah, berarti itu menggunakan rumus sama dengan max buka kurung nilai rank tutup kurung. Lalu yang keempat, kita mencari nilai terkecil dari sekumpulan data dengan menggunakan rumus sama dengan min buka kurung nilai rank tutup kurung. Lalu ada logical function, yaitu ada penggunaan kondisional menggunakan fungsi if, di mana fungsi if itu adalah fungsi untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Nah, itu menggunakan fungsi if sama dengan if buka kurung ada logical testnya, lalu ada value if or true, di mana logical test ini berarti standar rata-rata atau nilainya, lalu ada value if true itu keterangan yang ingin kita harapkan gitu. Untuk contoh-contoh lebih lanjutnya akan Ibu praktekkan penggunaannya langsung pada Microsoft Excel. Silahkan Ananda buka juga Microsoft Excel-nya untuk mencoba mencari menggunakan rumus-rumus yang telah dijelaskan tadi. Pertama, kita ingin mencari jumlah total keseluruhan menggunakan rumus sum. Yang pertama, kita ingin mencari jumlah total siswa berprestasi di bidang seni dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Langkah yang pertama itu kita aktifkan dulu sel B12, di mana itu tempat untuk
mencari jumlah totalnya. Untuk mencari jumlah total tadi berarti menggunakan rumus sum. Kita masukkan rumusnya sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok, ambil rangsel yang ingin dicari. Nah, rangselnya itu dari tahun 2018, yaitu baris ke-7, dan sampai 2022 di baris ke-11, itu kita blok di bidang seni, lalu tutup kurung dan enter. Nah, didapatkan hasil bahwa siswa berprestasi dari tahun 2018 sampai 2022 di bidang seni itu sebanyak 26 siswa. Lalu untuk di bidang olahraga dan keagamaan itu menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus sum. Nah, agar lebih cepat mencarinya itu bisa kita klik dulu rumus yang di bidang seni, hasil di bidang seni, lalu ambil sebelah kanan bawah ada tanda kotak kecil, lalu kita dekatkan kursor ke sana sampai keluar tanda tambah kecil warna hitam, lalu kita seret ke sebelahnya untuk mencari hasil jumlah siswa berprestasi di bidang olahraga dan keagamaan, lalu lepas. Nah, didapatkan. Nah, jadi langsung keluar hasilnya, tidak perlu lagi memasukkan rumus yang sama. Berarti di sini disimpulkan bahwa jumlah siswa yang berprestasi di bidang seni sebanyak 26 siswa, jumlah siswa yang berprestasi di bidang olahraga dari 2018 sampai 2022 sebanyak 65 dan bidang keagamaan sebanyak 74 siswa. Lalu yang kedua, kita ingin mencari rata-rata jumlah siswa berprestasi 5 tahun terakhir per kategori. Yang pertama kategori seni. Nah, untuk rata-rata itu berarti kita menggunakan rumus average atau average. Kita masukkan sama dengan average atau average, buka kurung, lalu kita blok lagi sel dari tahun 2018 sampai 2022 di bidang seni, lalu tutup kurung, enter. Nah, berarti didapatkan rata-rata siswa berprestasi di bidang seni 5 tahun terakhir, yaitu rata-ratanya 5,2. Lalu untuk mencari rata-rata di bidang olahraga dan keagamaan, karena menggunakan rumus yang sama, bisa kita copy dari rumus bidang seni tadi dengan cara yang sama seperti tadi. Kita aktifkan dulu rata-rata bidang seni, lalu ambil sebelah kanan bawah sampai keluar tanda panah hitam, lalu kita blok atau seret ke samping ke bidang olahraga dan keagamaan, lalu langsung keluar hasil rata-rata siswa yang berprestasi bidang olahraga sebanyak 13 dan bidang keagamaan 14,8. Nah, lalu kalau ingin mencari rata-rata jumlah prestasi siswa per tahunnya dari semua kategori, itu sama menggunakan rumus average, hanya berbeda rangsel yang akan kita blok. Berarti sama dengan average, buka kurung. Nah, karena kita ingin mencari prestasi per tahun, berarti rangsel yang kita blok itu yang di tahun 2018 saja di semua kategori seni, olahraga, dan keagamaan, lalu tutup kurung, baru enter. Berarti rata-rata jumlah prestasi siswa di tahun 2018 di semua kategori bidang yaitu sebanyak 7. Nah, berarti untuk 2019 sampai 2022 itu menggunakan rumus yang sama, hanya rangselnya saja yang berbeda. Itu berarti kita bisa cara cepatnya seperti cara tadi, diaktifkan dulu sel tahun 2018-nya, lalu kita seret ke bawah sampai 2022. Nah, didapatkan hasil siswa 2019 rata-ratanya 7 yang berprestasi, lalu 2020, 2021, dan 2022. Lalu kita ingin mencari dari 2018 sampai 2022 di bidang seni, prestasi jumlah siswa yang berprestasinya itu berapa sih yang paling sedikit gitu.
Nah, berarti itu menggunakan rumus min kalau yang paling sedikitnya. Buka kurung, lalu kita blok yang kategori seni tadi dari 2018 sampai 2022, lalu enter. Nah, 3. Berarti cara membacanya, jumlah siswa berprestasi paling kecil itu terdapat di tahun 2018, yang mana jumlah siswanya itu sebanyak 3, yang paling sedikit. Lalu untuk di bidang olahraga dan keagamaan, kita seret lagi rumusnya. Nah, didapatkan hasil jumlah siswa yang berprestasi di bidang olahraga yang paling sedikit itu di tahun 2018, yaitu sebanyak 8 siswa. Lalu untuk bidang keagamaan, jumlah siswa yang paling sedikit itu di tahun 2019, yaitu sebanyak 9 siswa. Lalu kita ingin mencari jumlah prestasi terbesar itu di tahun berapa sih gitu. Nah, itu menggunakan rumus max. Sama dengan max, buka kurung, kita blok lagi di bidang seni, tutup kurung. Nah, didapatkan hasil 8 siswa. Berarti jumlah prestasi siswa yang paling terbesar itu di bidang seni yaitu di tahun 2012 sebanyak 8 siswa. Untuk mencari di bidang olahraga dan keagamaan, kita seret lagi rumusnya, lalu didapatkan hasil kalau di bidang olahraga itu sebanyak 22 orang yang terbanyaknya di tahun 2022 dan 25 juga paling banyaknya itu, dan di bidang keagamaan yang paling banyaknya itu di tahun 2022. Nah, lalu kita ingin memberi keterangan di tahun 2018 apakah siswanya itu jumlah berprestasinya kurang atau bagus. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi if. Nah, di sini kategori yang Ibu buat di mana jika jumlah siswa berprestasinya itu besar sama dengan dari 15, berarti itu keterangannya bagus, sedangkan apabila kecil dari 15 berarti itu kurang. Nah, lanjut kita masukkan rumus fungsi if di tahun 2018 sama dengan if, buka kurung, kita klik sel rata-rata jumlah siswa prestasi tahun 2018, lalu kita masukkan ke kategorinya tadi yaitu besar sama dengan 15. Lalu kita buat keterangan bagus atau kurangnya itu. Nah, pemisah di antara keterangannya itu menggunakan tanda titik koma. Baru tanda petik 2 kita buat bagus, petik 2 lagi, lalu kita buat keterangan kedua itu menggunakan pemisahnya tanda titik koma, lalu buat lagi tanda petik 2, kita buat keterangan yang kedua itu kurang, tanda petik 2 lagi, baru tutup kurung. Nah, jadi seperti ini jadinya rumusnya. Sama dengan if E7 berarti sel tahun jumlah rata-rata prestasi siswa tahun 2018 kurang sama dengan 15 itu kategori yang Ibu inginkan. Apabila siswanya rata-rata siswa itu kurang sama dengan dari 15 bagus, dan kurang dari 15 itu dan siswa yang berprestasi kurang dari 15 itu berarti kurang bagus di tahun itu, maka dimasukkan rumus seperti yang ada seperti sekarang ini, lalu kita enterkan. Nah, didapatkan hasil bahwa rata-rata jumlah prestasi siswa di tahun 2018 itu kurang. Lalu untuk 2019, 2020, 21 dan 22 kita seret lagi rumus yang pertama. Nah, langsung keluar keterangan seperti yang ada di layar ini, di mana 2018 berarti rata-rata jumlah siswa berprestasinya itu masih kurang, 2019 juga kurang, 20 juga kurang, 21 juga, dan untuk di tahun 2022 yang jumlah siswa berprestasinya itu bagus.
Sekian pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengenai pengolahan data dasar, di mana dapat disimpulkan bahwa pengolahan data dasar itu kita mencari yang pertama fungsi dasar berkaitan dengan fungsi sum dan count serta fungsi aritmatika. Lalu yang kedua ada fungsi statistik dasar, di mana kita akan mencari nilai rata-rata, nilai median, nilai terkecil dan terbesar dari sebuah data. Dan yang ketiga itu logical function atau penggunaan fungsi if. Nah, apabila ada materi yang masih ragu atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada guru di saat pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.